Halo, assalamualaikum teman-teman Dengar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat sekeluarga. Hari ini kita ada coaching klinik bareng teman-teman dari JKMPC atau JK Merah Putih Community. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu kalau gue insya Allah itu mau nge-launching sekolah off-road di pertengahan tahun yang namanya JJLogi 4x4 School. Jadi emang kenapa awalnya gue ingin membuat sekolah seperti ini sebenarnya karena juga dorongan dari teman-teman juga, ditambah banyak yang masih masukan, kenapa nggak coba pengalaman apa yang udah selama ini dimiliki bisa di sharing ya, atau diberikan juga ke orang yang lebih luas lagi, yaitu pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang off-road, baik kita ngomongin safety-nya dan juga teknik nyetirnya. Dan itu menurut gua sangat menarik dan sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh IOF, yaitu off-road yang terregulasi dan juga safety. Jadi di sini kita mempelajari nggak cuma masalah pengenalan ke kendaraan 4x4 masing-masing, tapi juga teknik nyetir itu seperti apa, dan juga mengenali yang namanya proses recovery ya. Jadi itu sangat berkaitan dengan safety. Banyak juga nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di luar yang mungkin kalau kita ngomongin recovery itu nggak semuanya dijalankan dengan proper dan safety. Jadi kembali lagi itu menjadi salah satu hal yang ingin kita lakukan. Nah teman-teman, jadi di hari ini itu sebenarnya lebih ke arah trial ya. Jadi terima kasih juga ke teman-teman JKMPC yang antusias sejak awal, sejak sekolah ini masih belum di launching, karena di hari ini buat gua dan teman-teman semua di sini juga bisa melakukan pembelajaran. Nantinya insya Allah kalau misalnya udah launching, harapan dari gua adalah kita bisa menjadi pengajar yang tervalidasi atau terakreditasi. Jadi bukan berdasarkan pengalaman aja, tapi juga kita menjadi sebuah sekolah yang valid untuk memberikan pengajaran dan juga sertifikasi ke para murid-muridnya. Tapi emang bertahap aja, insya Allah yang penting keep on going atau tetap selalu maju ke depan untuk semakin menjadikan sekolah ini menjadi realita. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat prosesnya di hari ini. Bismillah. Kita dikelilingi oleh teman-teman JKMPC. Menjadi teladan kepada masyarakat. I miss you. Kita hari ini akan mengadakan coaching klinik bersama, di mana kita sebelum nanti akan mencoba beberapa track untuk pembelajarannya itu. Kita sejenak di sini untuk kita bahas sedikit untuk teorinya dulu. Mobil Cherokee, mobil Land Cruiser, mobil Wrangler itu adalah kendaraan 4x4. Sistem penggeraknya itu kita sebutnya adalah 4WD. Kalau diesel tuh kayak lebih dipirit, kalau ini lebih tekannya tuh lebih dalam. Baru tenaga optimalnya bisa keluar. Gitu. Ya tapi seperti kita ketahui, kalau bensin ini kekurangannya dia kalau kita main air itu nggak sebandel diesel. Karena ada yang namanya pengapian. Dan yang suka biasanya istilahnya kayak berbet gitu, batu-batu kalau main air tuh dari pengapian, misalnya dari busi dan lain-lain. Nama alatnya itu transfer case. Transfer case itu letaknya biasa di samping transmisi atau di belakang transmisi, cuma hanya akan ditemukan pada mobil 4x4. Tergantikan oleh kekuatan. Jadi dengan gardan solid, kalau kita off-road, kita hentak-hentak, kita lompat, itu dia akan jauh lebih awet dibandingkan independen. Kenapa? Karena komponen yang bergeraknya lebih sedikit, karena dia hanya gardan, as rodanya dilindungi oleh housing, di luarnya hanya city joint. Jadi kerja as roda juga ringan karena dia nggak banyak main. Terus juga underdeal-nya, spare part-nya itu lebih sedikit yang bergerak gitu loh. Sedangkan di gardan independen itu lebih banyak komponen bergeraknya yang berpotensi untuk rusak. Walaupun dari segi kenyamanan jauh, karena gardan independen bisa bergerak kanan kiri tanpa terhubung dengan gardan sebelahnya, dia akan jauh lebih nyaman dan artikulasinya untuk beberapa kesempatan akan lebih panjang gitu loh dari recovery kit.
Yang pertama ini tree trunk protector ini ditaruh di nomor 1. Kenapa? Karena ini salah satu hal yang paling penting. Cuman sebelum itu kita pastikan selalu untuk pakai sarung tangan di saat kita melakukan recovery. Kenapa harus pakai sarung tangan? Walaupun orang sekarang suka bilang kan slingnya udah pakai sling plasma gitu loh, resiko untuk lukanya lebih sedikit. Iya betul, cuman dengan kita pakai sarung tangan kita punya grip maksimal terhadap sling. Terus misalnya ada hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya tangan kita masuk ke dalam roller, dengan menggunakan sarung tangan risiko-risiko cederanya bisa lebih terhindari. Atau bisa aja kita ketimpa ini shackle ini kan nggak ringan juga nih, kalau kita nggak pakai sarung tangan bisa mencederai juga gitu. Makanya terlepas dari apapun sling yang kita pakai, selalu gunakan sarung tangan. Dan kalau bisa sarung tangannya memang grade-nya untuk kegiatan off-road gitu loh. Snatch strap ini pada umumnya terbagi dua itu bisa dilihat dari cara kerjanya. Kalau yang saya pegang ini yang sifatnya statik tuh apa? Dia tuh nggak bisa elastis, jadi dia hanya panjangnya segini, dia nggak akan nambah panjang lagi. Strap ya, ini di strap di slingnya winch. Gunanya apa? Di saat ada hal yang tidak diinginkan, misalnya slingnya putus, maka winch dampener ini akan menjadi pemberat. Misalnya gini, ini putus. Saya punya prinsip dasar kalau lagi off-road itu adalah lolos dengan aman. Jadi nggak cuma lolos saja, tapi lolos dengan aman. Buat apa kita keren bisa lolos satu tanjakan misalnya, tapi setelah itu ternyata as rodanya kena, akhirnya nggak jadi keren gitu, nggak jadi bangga gitu. Jadi di satu hal kita off-roadnya mulus, tapi satu hal kita sampai rumah juga kita tahu kondisi mobil kita aman. Sehebat-hebatnya mobil kita, tapi kalau misalnya kitanya juga nafsu, pada akhirnya entah kayak kita nggak bisa lewatin obstacle, atau bisa tapi mobilnya nggak selamat, atau kadang-kadang istilahnya jalur yang kita lewatin udah terlalu jadi acur. Ini yang penting banget, jadi nggak cuma kita ngenalin kemampuan maksimal di kita, di kendaraan kita, tapi juga jangan membandingkan spek dan skill menyetir antar orang lain. Selesai sesi teori, kita pun segera melaksanakan praktek. Memang pada coaching klinik kali ini, semuanya dipadatkan menjadi 1 hari penuh. Tapi nantinya, 1 course sekolah ini akan dilaksanakan selama 2 hari penuh. Track yang disediakan untuk praktek hari ini terdiri atas 3 track. Masing-masing memiliki obstacle yang bervariasi, sehingga setiap aspek pembelajarannya dapat diperagakan di sini. Track yang pertama, layoutnya hampir sama dengan yang dibuat saat acara Jeep Challenge. Tetapi, tracknya dibikin lebih pendek karena ramainya antusias dari teman-teman JKMPC. Sementara, obstacle utamanya ada pada alur air dalam, serta harus melewati tikungan yang cukup patah dan juga tricky. Selain melatih cara menempatkan posisi ban saat suspensi sedang berartikulasi, pelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan diri untuk mengikuti arahan spotter dari luar. Karena salah satu kendala terbesar saat off-road justru ada pada ego diri yang terlalu besar. Sehingga kita butuh untuk terus melatih kerjasama dengan orang lain agar terjalin off-road yang efektif.
Pagi-pagi dong. Yang merah itu. Lurus. Oke. Plat nomor. Lanjut. Terus jaring kanan. Lurus. Setir lurus. Kiri dikit setirnya. Oke, lurus ya. Ini tidak perlu navigator ini. Untuk trek yang kedua, relatif lebih pendek tapi tricky. Semenjak start, peserta sudah langsung turun pada kontur tebing yang negatif. Kemudian, lanjut menaiki tanjakan yang konturnya tidak beraturan, serta alur airnya cukup dalam. Di obstacle ini, kita dilatih untuk lebih mengenal manfaat dari locker maupun LSD. Dan karena bagian ini salah satu sisi ban lebih mudah terangkat, di saat itulah kita bisa merasakan kelebihan dari menggunakan locker maupun LSD. Dan tidak lupa, arahan dari spotter di luar tetap diberikan. Karena sekali lagi, hal yang terpenting saat off-road adalah menjaga emosi dan ego, agar tercipta off-road yang efektif dan minim resiko, baik untuk orang, kendaraan, maupun lingkungan. Ready off-road. Ke kanan. Oh, setirnya dulu. Setir. Oke. Maju lagi, kanannya sedikit. Maju. Oke.
maju ke sana, lurusin dulu. Nah sekarang baru kanan, Lumayan. tambah lagi kanannya, Uji mobil dan sebentar. drivernya nih. Bro. Mundur kiri, Ini mundur kiri, berusaha. sedikit. Up. Mobilnya Bro Arif. Kiri Bro kanan Ali. dulu, Tuh. lagi kanannya, lagi, tambah gasnya, tambah lagi, terus. Kiri terus. Oke, kanan sedikit, tambah lagi kanannya. Oke, kanan, oke, aman. Ditahan setirnya. Oke, maju lagi, terus tambah lagi, kanan lagi, tambah lagi, Iya kan? aman. Terus, aman. Mantap. Seneng banget miring-miring nih. Kanan sedikit, lurusin sedikit, tambah lagi kanan, kiri kanan, kiri, sip, kanan. Tuh, belok kanan. Belok kanan. Setelah pada dua trek sebelumnya lebih menyuguhkan technical yang berhubungan dengan kaki kendaraan, trek ketiga bersifat seperti fun games. Dengan obstacle utama, yaitu kolam lumpur yang cukup mengasihkan. Berbagai hal seperti belajar mengatur RPM mesin, pemilihan gigi, menjaga momentum, langsung bisa diperhatikan di sini. Selain itu, trek ketiga tetap menyuguhkan obstacle tanjakan pada gundukan yang cukup tricky. Jika peserta melewatinya dengan posisi mobil lurus, maka bagian bawah kendaraannya akan nyangkut dan menggantung di gundukan. Gimana Om kesan-kesannya? Kesannya mantap. Jadi ini sebenarnya saya ini sengaja supaya ngasih contoh gimana cara derek yang benar. Alasan sih.
luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat, banyak dan bisa diterapkan. Contoh yang paling simpel aja lah, pemakaian angin ban itu sangat berguna sekali, dan ilmu-ilmu yang lain yang luar biasa. Kami dari JKMPC syukur berterima kasih atas kerjasama dengan JJ. Mudah-mudahan kedepannya kita bekerjasama lagi di lain acara dan di lain kesempatan. Bravo, Oke. Off-Road Indonesia. Hari ini kita telah menyelesaikan episode kita untuk coaching klinik yang dipandu sama Bro JJ. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Kami teman-teman sahabat JKMPC merasa puas. Mudah-mudahan ke depan kita akan adakan lagi yang seperti hal-hal demikian. Pada akhirnya, hari ini dapat berjalan dengan mengesankan, aman, dan menyenangkan bagi semua. Semoga bisa bermanfaat, baik untuk teman-teman JKMPC dan juga teman-teman yang menonton video ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga coaching kliniknya hari ini. Seru banget, dan yang terpenting dari awal pagi sampai sore ini semuanya bisa berjalan lancar, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman komunitas JK Merah Putih, dan insya Allah kayak gue sempat bilang di awal tadi, semoga prosesnya juga bisa lancar untuk nantinya kita di tengah tahun bisa meluncurkan sekolah ini secara resmi. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang pengen ngasih masukan, saran, atau bertanya kalau misalnya emang pengen ikutan itu seperti apa, nanti bisa isi di kolom komentar aja. Insya Allah bisa dibalas semuanya, dan kita mungkin siapa tahu bisa bertemu, kita belajar langsung, sharing bareng di lain kesempatan. Jadi mungkin nextnya bisa teman-teman, dan itu sangat gue tunggu-tunggu. Oke, sehat-sehat buat kalian sekeluarga. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah.